Oke teman-teman, sampai di sini dulu part 2-nya. Ini saya sudah ada di stasiun, tadi udah berbuka, udah sholat maghrib, sekaligus saya jamak sama Isya. Ini tinggal berangkat ke Prabu Muli. Saya mau masuk dulu ke dalam. Kita ketemu lagi di part 3 di kereta ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin perjalanan saya dari part 1 dan part 2. Kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Selamat datang di part 3 video terakhir perjalanan kita mudik ke Prabu Muli dengan menggunakan kereta malam, kereta Sindang Marga teman-teman. Ini barusan saya cetak tiketnya, kereta Sindang Marga kelas bisnis ya teman-teman. Harga tiket 170 ini. Ini masih jam 7, cuman pintu keberangkatan udah dibuka, kita langsung masuk aja. Kalau keretanya berangkat jam 7 lewat 45 menit ya teman-teman. Kita langsung menuju ke kereta yang udah siap di jalur 2. Saya dapat di bisnis 1 ya teman-teman. Alhamdulillah, qadarullah, gerbongnya ada di sini. Nggak jauh dari tempat saya tanya sama pramugaranya tadi ya teman-teman. Masya Allah, masih kosong ini teman-teman. Ya karena masih jam 7 ya. Sementara kereta ini berangkatnya nanti jam 7.45. Kita cari tempat duduknya dulu. Saya ada di 5C ini dapatnya. Jadi untuk informasi ya teman-teman, ini kelas bisnis. Bangku C sama D ini ada sebelah kiri ini ya. Nah ini 5C tempat duduk saya. Masih sekitar 1 jam 10 menit lagi dari jadwal keberangkatan. Jadi wajar kalau masih sepi ya teman-teman. Dengan yang ekonomi hampir sama aja ya teman-teman. Cuman ini bedanya di leg restnya lebih lega dan bangkunya ini 22, kalau di ekonomi itu 32. Terus sandarannya ini agak lebih nyaman, tapi perbedaan harganya lumayan ya teman-teman, antara 30.000 sama 170.000. Ini gerbong tempat saya duduk ini gerbong kelas bisnis 1 ya teman-teman. Di depannya itu untuk kelas eksekutif. Jadi dari depan gerbong tempat kereta saya duduk itu kelas eksekutif semua di sana. Dan harganya macam-macam ya teman-teman, mulai dari 250-an kalau nggak salah. Saya cari yang paling murah, kemarin udah penuh semua, dapatnya yang bisnis 1 harga 170. Sebenarnya ada juga harga yang 150 itu untuk kelas bisnisnya teman-teman. Cuman mungkin gerbongnya ada di belakang ya. Mumpung belum jalan, ini kita review tempat toiletnya atau kamar mandinya. Ini sama saja, nggak ada beda dengan yang kelas ekonomi ya teman-teman. Ada wastafel-nya, ada WC-nya, WC jongkok, dilengkapi dengan jet shower-nya ya teman-teman. Tempat sampahnya juga ada. Overall nggak ada yang beda dengan kelas ekonomi ya teman-teman. Jadi Palembang Lubuk Linggau atau sebaliknya Lubuk Linggau Palembang ini cuman ada 2 perjalanan kereta dalam 1 hari ya teman-teman. Kereta pagi sama kereta malam. Kalau kereta pagi Bukit Salero, kereta malam Sindang Marga. Sesuai jadwal ini kereta sudah mulai berangkat jam 7.45 teman-teman. Hampir jam 7.50 lah ini berangkatnya ini tadi. Ini berangkat dari stasiun Lubuk Linggau. Habis stasiun Lubuk Linggau, tujuan berikutnya stasiun 4 Lawang ya teman-teman. Ya karena malam hari jadi pemandangannya gelap ya teman-teman. Apalagi kita bakal melewati sebagian besar itu hutan ya. Kalau melewati perkotaan ya enak,
masih terang karena lampu-lampu di kota ya teman-teman, tapi ini tambah lagi kacanya memang udah hitam, jadi ya pemandangannya nggak kelihatan deh. Nah, ini kita barusan ngelewatin persimpangan jalan Lubuk Linggau ya teman-teman. Kita udah sampai di stasiun Tebing Tinggi, ini jam 9 kurang seperempat. Kurang lebih 1 jam makan waktu perjalanan dari stasiun Lubuk Linggau sampai ke stasiun Tebing Tinggi. Banyak juga penumpang yang naik dari stasiun ini, tapi di stasiun ini masih bebas ya teman-teman, nggak seperti di stasiun lainnya, apalagi seperti Prabu Muli gitu. Jadi keluarga pengantar itu masih bisa sampai naik ke atas kereta ya teman-teman, belum steril. Jadi perjalanan dilanjut lagi dari stasiun Tebing Tinggi, sekarang menuju ke stasiun Lahat. Kemungkinan kalau di stasiun Lahat itu udah banyak yang turun maupun yang naik ya teman-teman untuk tujuan ke Palembang. Ini kita sedang melintasi jembatan ya teman-teman, cuman di seberang sana itu yang ada lampu-lampunya itu jalan jembatan untuk mobil, cuman karena terlalu gelap ini jadi gak begitu jelas ya gambarnya. Kita ini sepertinya sudah masuk di kota Lahat ya teman-teman. Ini kita sudah masuk di pemukiman ini, cuman karena yaitu tadi malam hari jadi gelap pemandangannya. Tapi ini tadi sejak dari stasiun Tebing Tinggi tadi memang beberapa kali berhenti ya teman-teman keretanya ini, dan jalannya agak lambat gitu. Apa mungkin ada kendala? Kalau jadwal sih kita sampai di Prabu Muli itu jam setengah 1 dini hari atau jam 00.34 ya teman-teman. Nggak tahu nih, kayaknya nggak keuper nih kalau sampai jalannya terus pelan kayak gini ya, atau sering berhenti. Oh ya, ini saya bisa duduk di pinggir jendela. Sebelumnya kan saya tadi ada duduk di belakang itu, tapi nggak dekat jendela. Ternyata di depan tempat saya duduk ada yang turun di Tebing Tinggi tadi. Jadi saya pindah ke sini, sementara ini kosong. Tapi mungkin diisi di Lahat ini ya teman-teman. Tempat yang saya tempatin ini. Tadi ada Pak kondekturnya juga udah lewat. Nggak apa-apa saya duduk, orang memang belum ada yang nempatin ya teman-teman. Tapi nanti saya geser lagi ke belakang kalau memang di Lahat ini ada yang duduk di sini ya, memang sesuai dengan tiketnya gitu. Ini kita udah sampai di stasiun Lahat. Sampai di stasiun Lahat dalam kondisi hujan ini teman-teman. Dan sekarang jam 10:10, artinya perlu 2,5 jam lagi sampai ke Prabu Muli kalau memang harus sesuai dengan jadwal di tiket ya teman-teman. Kita lihat saja nanti sampai di Prabu jam berapa kita. Hujan lumayan deras ini teman-teman, nampaknya musim hujan belum selesai ya teman-teman di Sumatera Selatan ini. Dan penumpang yang naik turun juga banyak, termasuk di sebelah saya tadi, mbaknya itu tadi turunnya di Lahat ini ya teman-teman. Nggak tahu ini nanti ada nggak yang ngisi di sebelah saya. Kalau nggak, saya bisa tidur selonjoran dulu nanti. Kita udah berangkat lagi nih teman-teman. Sekarang dari stasiun Lahat menuju ke stasiun Muara ini.
Dan Kodarulo ini saya duduk sendiri ini, jadi bisa di pinggir jendela ya teman-teman, karena mbaknya tadi itu turun di lahat sini dan di sini nggak ada yang ngisi. Nggak tahu nanti kalau di Muara Enim atau di Prabu Muli ya teman-teman, karena masih ngelewatin 2 stasiun besar lagi sebelum sampai ke stasiun Kertapati Palembang. Pengalaman saya dulu pernah mau naik kereta dari Prabu Muli ke Lubuk Linggau, cuman keretanya itu sudah habis tiketnya. Saya coba cek yang berangkat dari Muara Enim, oh ternyata kosong. Saya berangkat dari Muara Enim, ke Muara Enimnya saya naik bus. Yang penting saya dapat tiket kereta sampai ke Lubuk Linggau. Jadi karena itu ya teman-teman, mungkin penumpangnya itu berhentinya nggak misal ke Lubuk Linggau bisa ngecer-ngecer, bisa turun di Lahat, Prabu Muli atau Muara Enim gitu. Jadi kalau full di pemesanan belum tentu full di dalam kereta ya teman-teman, karena naiknya penumpang itu tempatnya itu nggak seragam. Sempat tertidur tadi teman-teman, ternyata ini kita sudah sampai di stasiun Muara Enim. Sepertinya sudah sepi nih. Jalan lagi teman-teman, itu gerbang pintu akses masuk ke stasiunnya aja udah ditutup ya, karena ini udah malam sekali. Nah, petugas kebersihannya sedang beres-beres. Besok lagi baru ada perjalanan kereta ya teman-teman, kereta pagi, kereta Bukit Selero. Kodarulo ada yang naik di stasiun Muara Enim tadi, dan di sebelah saya nggak sendirian lagi, ada masnya ini di sebelah saya tujuan Palembang, gantian gitu. Jadi nanti saya di Prabu Muli turun, dia dari Prabu Muli sampai Palembang sendiri ya teman-teman, kosong ini. Seharusnya kereta malam ini agak lebih cepat dari kereta pagi ya teman-teman, tapi ini yang saya rasakan kayaknya keretanya agak lambat ini. Ini aja masih di Muara Enim. Nah ini kita melintasi jalan lintas ini teman-teman, jalan lintas Muara Enim Prabu Muli ya. Ini udah jam setengah 12 lewat nih. Alhamdulillah udah sampai Prabu Muli ini. Telat cukup lama ya teman-teman, sekitar 1 jam ini. Harusnya kita nyampe tadi jam setengah 1, ini setengah 2 kita baru sampai stasiun Prabu Muli. Oke teman-teman, ini akhir dari perjalanan kita mudik di bulan puasa, di awal puasa. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin dari part 1, 2, dan 3. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dukung selalu channel Diones Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dijemput bapak saya ini di depan pakai motor.